Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Masih melanjutkan kitab Sahih Bukhari. Kemarin terputus karena waktu yang telah habis. Insyaallah kita lanjutkan dalam membaca kisah Abu Sufyan tatkala dia berdagang ke negeri Syam pada tahun 6 Hijriah, di mana Quraisy dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian Hudaybiyah, sehingga orang-orang Quraisy mendapatkan kesempatan untuk melakukan perdagangan kemana? Ke negeri Syam. Seandainya tidak ada perjanjian, maka mereka akan takut untuk ke Syam karena harus melewati Madinah. Abu Sufyan tatkala dia berdagang ke negeri Syam ini dalam keadaan masih apa? Masih musyrik. Masih kafir. Dia masuk Islam pada tahun berapa? Pada Fathul Mekah. Fathul Mekah. Dan Abu Sufyan ini adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menikahi Ummu Habibah, saudara dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Terakhir, pertanyaan Heraklah, yaitu Raja Rum, kepada Sufyan. Qala fahal kana min abaihim min malik. Apakah di antara bapak-bapaknya, bapak, kakek, dan seterusnya, ada dari kalangan raja? Qultu, kata Abu Sufyan, la, enggak ada. Qala fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Apakah orang yang mulia ataukah orang yang lemah yang mengikutinya? Fa qultu bal du'afa'uhum. Bahkan orang-orang yang lemah yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Qala ayaziduna am yanqus. Apakah bertambah ataukah berkurang? Qultu bal yazidun. Kata Abu Sufyan, bahkan bertambah terus-menerus. Qala fahal yartaddu ahadum minhum sakhtan lidinihi. Apakah ada di antara mereka yang murtad karena benci agamanya? Kemudian kata Abu Sufyan, la, enggak ada seorang pun yang keluar dari agama. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib. Apakah kalian menuduh Nabi Muhammad seorang pendusta? Qabla ayyakula ma qala, sebelum dia mengucapkan apa yang dia ucapkan saat ini, yaitu mengaku nabi. Qultu la. Kata Abu Sufyan, enggak. Qala fahal yakdiru. Apakah dia suka menipu? Qultu la. Kata Abu Sufyan lagi, enggak. Wa nahnu minhum fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kata Abu Sufyan, sementara kami sedang dalam masa perjanjian Hudaybiyah. Saya enggak tahu sekarang keadaannya dia. Apakah dia penipu atau apa? Sekarang saya enggak tahu. Nah, kata Abu Sufyan, kalimat ini saja yang memungkinkan saya apa? Saya menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Tidak ada kalimat yang lain yang saya berhila atau mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam kinni kalimatun udkhila fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Qala fahal qataltumuh? Kemudian pertanyaan lagi, apakah kalian memerangi mereka? Qultu na'am. Ya, benar, kami memerangi mereka. Qala fa kaifa qitalukum, bagaimana peperangan kalian dengannya? Qultu al harbu bainana wa bainahum sijalun. Peperangan antara kami dengan mereka yaitu sijal. Sijal ini kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Di perang Uhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin kalah. Di perang Badar orang musyrik apa? Yang menang. Silih berganti.
Kemudian berikutnya Madza ya'murukum, apa yang diperintahkan terhadap kalian? Qultu yaqulu, kata Abu Sufyan, dia berkata, ubudullah wahdahu wa la tusyriku bi syai'ah. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Watruku, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan bapak-bapak kalian. Jadi ini dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah pertama kali adalah dakwah tauhid, dakwah tazkiyah, pembersihan dari kotoran-kotoran syirik. Tak kala orang-orang sudah kuat tauhidnya, diisi apa saja dia akan apa? Dia akan kokoh. Akan tetapi tak kala dia belum bersih dari kesyirikan, maka yang lain pun akan menjadi kotor. Contoh, kalau sekiranya ada orang dia rajin haji tiap tahun, ada pula yang rajin sholat, tapi masih melihara tuyul di rumahnya. Nah, masih melihara apa? Tuyul. Masih meyakini adanya sundal bolong atau kolor hijau atau macam-macam lah dia yakini. Maka ini apa? Sia-sia ibadah yang dia lakukan yang lainnya, karena tauhidnya belum murni, masih tercampuri kesyirikan. Maka Rasulullah SAW selama di Mekah 13 tahun lamanya itu berdakwah dengan hal ini, yaitu apa? Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya'muruna, dan dia juga memerintahkan kepada kami untuk salat, menunaikan zakat, jujur, afafah, dan silah, menyambung silaturahmi. Nah, di samping Rasulullah menyuruhkan dakwah tauhid, dia juga menyuruhkan akhlakul karimah. Karena dalam suatu hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menunjukkan apa? Akhlak pada kaum musyrikin itu sudah ada. Mereka tidak mau berdusta, mereka rajin menyambung silaturahmi dan yang lainnya. Akan tetapi apa? Datang Nabi hanya menyempurnakan yang sudah ada. Jadi inilah dakwanya para nabi. Di samping mereka berdakwah kepada tauhid, juga berdakwah kepada makarimul akhlak, kemuliaan akhlak. Nah, kalau ada yang ngaku-ngaku pengikut Nabi, di samping itu dia mengutamakan tauhid, ini dari satu sisi sudah benar. Tapi sisi yang lain, senyum kepada tetangga saja nggak mau, apalagi silaturahmi. Ucapkan salam saja nggak mau. Ya, dia memakai jurus apa? Jurus tahdzir duluan. Belum didakwai, belum disampaikan kalimatul haq, sudah ditahdzir. Sudah dijauhi, senyum nggak mau, salaman apalagi mengucapkan assalamualaikum apalagi nggak mau. Jadi banyak orang masuk ke dalam Islam dikarenakan apa? Dikarenakan akhlakul karimah. Banyak pula orang-orang yang nggak mau menerima Islam karena akhlakul su', ya, akhlak yang buruk dari sebagian person-person kaum muslimin. Faqala liturjuman, kemudian Herokla berkata kepada penerjemahnya, kullahu sa'altuka an nasabi, katakanlah kepadanya, kepada Abu Sufyan. Ini bahasa Persia ya, bukan bahasa Arab. Cuma Abu Sufyan menerjemahkan ke bahasa Arab. Kullahu sa'altuka an nasabihi, aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, nasab Nabi Muhammad. Fadzakarta annahu fikum dzu nasabin. Lantas engkau menyebutkan bahwa dia memiliki nasab yang tinggi. Fakadzalika rusul, demikianlah seluruh para rasul. Tub'atsu fi nasabi qaumiha. Dia diutus ya dari tengah kaumnya yang memiliki nasab yang tinggi. Wa sa'altuka hal qala hadum minkum.
Aku bertanya kepadamu, apakah ada salah seorang dari kalangan kalian berkata seperti ini? Lantas kamu berkata, tidak ada. Fakultu law kana ahadun qala hadzal qaul. Seandainya ada orang yang mengucapkan sebelum dia, yaitu ngaku sebagai nabi, mungkin saja dia mengikuti yang sebelumnya. Bukan suatu hal yang diwahyukan kepada Muhammad. Wa sa'altuka hal kana min abaihi min malik. Aku bertanya kepadamu, apakah kakek-kakeknya ada yang raja, dari kalangan raja? Kamu katakan enggak ada. Seandainya ada, kata Herakla, pastilah dia akan menuntut kerajaan orang tuanya. Kemudian wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib. Apakah kalian menuduh dia berdusta sebelum dia mengucapkan hal itu? Kamu katakan tidak. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharal kadhib. Dan aku telah mengetahui bahwasanya dia enggak mungkin berdusta atas manusia. Kalau dia berdusta, kemungkinan dia menyampaikan dari wahyu ilahi, ini juga berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altuka asyrafun nasi tabi'uhu am du'afa'uhum. Aku bertanya kepadamu, apakah orang yang mulia ataukah orang yang lemah yang mengikutinya? Lantas kamu menyebutkan du'afa'ahum, orang-orang yang lemah mengikutinya. Wahum atba'ur rusul. Dan itulah pengikut para rasul, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Wa sa'altuka yaziduna am yankusun. Aku bertanya kepadamu, apakah bertambah pengikutnya ataukah berkurang? Fadzakarta annahum yazidun. Lantas engkau menyebutkan mereka malah bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Demikianlah perkara keimanan hingga sempurna. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtan lidinihi ba'da yadkhula fihi. Fadzakarta Allah. Jadi aku bertanya, apakah ada yang murtad? Kamu mengatakan enggak ada. Wa kadzalikal iman. Demikianlah iman, kalau sudah masuk ke dalam hati itu susah untuk untuk keluar. Wa sa'altuka hal yaqdiru. Fadzakarta la. Wa kadzalikal rusul la taqdiru. Apakah dia pernah menipu? Kamu mengatakan dia tidak pernah menipu. Dia adalah al-amin, orang yang terpercaya. Kata Herakla, demikianlah para rasul. Itu tidak ada yang penipu. Wa sa'altuka bima ya'murukum. Aku bertanya kepadamu tentang apa yang dia perintahkan kepada kalian. Fadzakarta, lalu engkau menyebutkan annahu ya'murukum an ta'budallaha wa la tusyriku bi syai' wa yanhaakum an ibadatil awsan wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf fa in kana ma taqulu haqqan. Lantas Herakla menutup pembicaraan dia dengan Abu Sufyan. Seandainya apa yang engkau katakan, yang setiap aku tanyakan, benar adanya, fasayamliku maudhi'i qadami. Niscaya dia akan menguasai kerajaanku ini. Dia akan menguasai kerajaanku saat ini. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Dan sungguh aku telah mengetahui bahwasanya dia telah keluar. Ya, telah lahir seorang nabi yang digambarkan di dalam Taurat maupun Injil. Jadi Herakla ini adalah azimur Rum, pembesar Rum. Kita tahu bahwa Rum mayoritas agama mereka adalah Nasara. Dan ciri-ciri kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah tertulis di kitab Injil maupun Taurat. Lam akun adzunnu annahu minkum. Akan tetapi aku tidak menyangka bahwasanya dia akan keluar dari kalangan kalian. Ini sisi kecemburuan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Enggak mau
nabi itu dari kalangan apa? Dari kalangan Arab. Maunya dari kalangan mereka. Imma Nasrani, imma Yahudi. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilai. Seandainya aku mengetahui jalan menuju ke dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajasyamtu liqa'ahu. Aku akan berusaha untuk menjumpainya, meskipun harus menempuh jalan atau menanggung beban yang sangat berat. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Seandainya aku ada di sisinya, niscaya aku akan mencuci kakinya. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang membaca kitab Injil ataupun Taurat akan mengetahui ciri-ciri kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang lain bahwa Abu Sufyan menceritakan ini dalam keadaan dia apa? Sudah muslim. Tapi tak kala dia saling tanya jawab dengan Herakla ini dalam keadaan apa? Kafir atau musyrik, bukan non muslim. Nah, para ulama mustalahul hadis menyebutkan bahwasanya dalam perkara tahammulul hadis ini boleh dalam keadaan kafir ataupun non balik, belum balik. Dalam artian apa? Contoh di sini ada orang kafir di sini. Contoh saja ini, ada orang kafir di sini belajar hadis. Apakah ini boleh? Atau kita usir keluar aja ya? Kamu keluar, bukan tempatmu di sini. Nah, silahkan. Kenapa? Karena dia dalam rangka tahammul, yaitu apa? Mempelajari. Akan tetapi, tak kala ada seorang kafir duduk di sini menyampaikan hadis ini nggak boleh, nggak diterima. Tapi dia mempelajari, ini boleh. Sebagaimana Herakla ini, dia masih dalam keadaan musyrik, akan tetapi tak kala dia menyampaikan kepada Ibnu Abbas, dia sudah dalam keadaan apa? Muslim. Demikian juga orang Majusi, orang Yahudi, tak kala datang mempelajari Islam, silahkan, dipersilahkan. Tapi kalau dia mau menyampaikan Islam, ini yang tidak diterima. Dia harus Muslim dulu. Dia harus balik dulu. Baru boleh diterima periwayatannya. Adapun kalau dia mempelajari, maka ini boleh. Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah. Kemudian Herakla memanggil salah seorang yang membawa kitab yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Dihya. Jadi tak kala Rasulullah memiliki kemampuan, kekuatan, maka dia mengirim surat kepada apa? Kepada raja-raja yang ada. Baik Raja Kaisar ataupun raja yang ada di Habasyah atau tempat-tempat yang lain. Mengajak mereka apa? Masuk ke dalam Islam. Aslim taslam. Masuklah ke dalam Islam, maka kamu akan selamat. Alladzi ba'asa bihi Dihyatu ila azimi Busra. Jadi Dihya membawa secari kertas yang berisikan ajakan kepada Islam, kepada pembesar Busra, yaitu Herakla. Fadafa'uhu ila Herakla, lalu dia memberikan kepada Herakla surat tersebut. Faqara'ahu, lalu membacanya. Fa'idha fihi, di dalamnya, di dalam surat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini dia adalah seorang Abdullah, seorang hamba Allah. Dia bukanlah seorang Tuhan, dia bukanlah seorang syarikullah, syarikat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang hamba sebagaimana hamba-hamba yang lainnya. La, kata Rasulullah, taturuni,
Janganlah kalian gulu berlebih-lebihan terhadapku. Kama atratin Nasara ibna Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas atau gulu terhadap Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun. Hanya saja aku adalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Di samping dia hamba Allah, dia juga adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ila Herakla azimir Rum, kepada Herakla pembesar Rum, yaitu raja Rum. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, adapun selanjutnya, jadi Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam surat ini tidak mengucapkan assalamu alaikum atau assalamu alaika, tapi dia mengikat salamnya itu dengan apa? Manittaba huda, menunjukkan apa? Kalau sekiranya mau mendapatkan keselamatan, maka ikutilah petunjuk. Kalau tidak mengikuti petunjuk, yaitu masuk ke dalam Islam, maka tidak ada assalamualaikum atas kalian. Ini juga pengajaran bagi kita bahwa apabila kita seorang muslim, tidak boleh mendahului salam terhadap apa? Terhadap orang-orang kafir. Baik itu ya Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi dan lain-lain, enggak boleh kita ucapkan assalamualaikum. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum kepada kita, maka kita jawab waalaikum. Apa? Waalaikum. Kalau ucapan keselamatan bagi orang-orang Hindu apa, Pak Iman? Yang biasa diucapkan Prabowo itu? Susah ya bahasanya ya. Fa inni ad'uka bidiyatil Islam. Sesungguhnya aku menyuruhmu kepada seruan Islam. Ini juga pengajaran bagi kita sebagai seorang dai. Kalau kita mengajak seseorang kepada agama, maka ajaklah dia kepada agama yang hak, yaitu Islam. Jangan ajak masuk ke pengajian, masuk kepada yayasan atau kelompok ataupun yang lain. Kita hanya menyampaikan Islam. Tidak mengajak kepada muassasah, kepada kelompok ataupun kepada yang lainnya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah, maka Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Apa maksudnya pahala 2 kali lipat? Tak kala Herakla ini masuk ke dalam Islam, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan sebelum Islam itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan kebaikan yang banyak di luar Islam, maka itu tidak diterima. Tapi tak kala dia masuk ke dalam Islam, seluruh kebaikannya dia diterima dan keburukan-keburukannya dihapus. Lihat, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Jika engkau berpaling, tidak mau menerima agama Islam, maka kamulah yang akan menanggung dosa-dosa pendudukmu. Kemudian Rasulullah menyebutkan suatu ayat, Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Alla na'budu illallaha wa la nusyriku bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai ahlil kitab, marilah bergabung kepada satu kalimat bainana wa bainakum, yang ada di antara kita dan di antara kalian. Apa itu?
tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wala yattakhidhu ba'duna ba'don, dan kami tidak menjadikan arbaban tandingan-tandingan min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau faqulu ishhadu bi anna muslimun. Jadi apabila mereka berpaling, maka katakanlah, ishhadu, persaksikanlah bahwasanya aku adalah orang muslim, orang yang berpasrah diri kepada ajaran agama Islam. Qala Abu Sufyan, falamma qala ma qala, takala Herakla selesai mengucapkan apa yang dia ucapkan, wa faragha min qiraatil kitab, lalu selesai membaca kitab yang diutus oleh Nabi Muhammad, kasura indahu ad-dakhabu, maka ya gemuruh suara menjadi apa? Menjadi banyak. Wartafa'atil aswat, kemudian suara saling apa? Saling besar dan terangkat. Wa ukhrijna, lalu kami, kata Abu Sufyan, dikeluarkan. Orang-orang Arab sudah dikeluarkan dari majelis Herakla. Faqultu li ashabihi, lalu aku berkata kepada teman-temanku, hina ukhrijna, takala kami dikeluarkan, laqad amira Amru ibnu Abi Kabasha, sungguh telah besar perkara Ibnu Abi Kabasha. Ibnu Abi Kabasha yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu dari kakek Nabi Muhammad itu ada yang berkunyah dengan Abu Kabasha. Abu Kabasha. Jadi Kabasha ini kabash, kambing. Abu Kabasha. Jadi kata Herakla, kata Abu Sufyan, nanti perkara Nabi Muhammad SAW akan besar dan akan menguasai kerajaan Herakla ini. Inni yakhafu maliku bani Asfar, sesungguhnya Raja Herakla akan ketakutan. Fama ziltu mukinan, dan saya senantiasa yakin, annahu sayadharu, agama Nabi Muhammad akan nampak, akan menjadi tinggi dibandingkan agama yang lain. Hatta adkhalallahu alayyal Islam, hingga Allah memasukkan kepadaku Islam. Wa kana Ibnu Natur. Ada yang melanjutkan baca ini? Silakan baca yang lain mungkin. Anda baca coba. Anda. Ya, baca Arabnya sama terjemahannya. Atau baca terjemahannya saja. Ya. Ibnu Natur ini adalah teman Herakla. Ya, teman Herakla. Terus
Nah, jadi Herakla di samping dia seorang raja, dia pula seorang ahli nujum, peramal yang suka memperhatikan peredaran bintang-bintang di langit. Jadi dia memperkirakan bahwasanya Nabi itu dari kalangan mukhtatim, orang yang berkhitan. Maka diberitahukan kepadanya bahwa tidak ada yang berkhitan kecuali orang Yahudi. Maka kesimpulannya, karena iri bahwa yang keluar dari menjadi nabi adalah orang Yahudi, maka diperintahkan untuk membunuh orang Yahudi. Ya, orang Nasrani iri. Sehingga ada yang menyampaikan bahwasanya orang-orang Arab pun berkhitan. Maka orang-orang Yahudi tidak jadi dibunuh karena kemungkinan nabi yang keluar tersebut adalah dari Bani Arab juga. Karena mereka adalah orang-orang yang berkhitan. Jadi Herakla di dalam hatinya sudah mau menerima Islam. Akan tetapi tak kala dia menampakkan kepada pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya, akan tetapi mereka menolak serta-merta. Sehingga Herakla pun tidak berani menampakkan tentang keislamannya. Nah, demikian akhir kisah Herakla dan Abu Sufyan di negeri Syam. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh 4 murid dari Az-Zuhri. Ada yang masih ingat nama Zuhri? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Jadi ada 4 yang meriwayatkannya. Pertama Syuaib, yang kedua Saleh bin Kaisan, yang ketiga Ma'mar bin Rashid, yang keempat Yunus bin Yazid al-Aili. Nah, demikian tentang kitab Kaifu Badi'il Wahyi, bagaimana wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang hadis-hadis yang kita baca, atau sebutkan salah satunya saja? Yang pertama Pak Joko, bagaimana caranya turun wahyu kepada Nabi Muhammad? Cara yang pertama, di Gua Hiro. Yang kedua Pak Iman? Iya, lonceng, dan ini yang paling berat. Yang ketiga Hidayat? Yang ketiga apa? Bagaimana cara turunnya? Iya, terkadang datang malaikat menyerupai manusia. Yang keberapa sudah sekarang ini? Yang keempat. Yang kelima? Iya. Berikutnya Pak. Dia duduk di antara langit dan bumi. Kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Yang berikutnya bagaimana caranya? Dia datang di bulan Ramadan. Iya, murojaah, tadarus. Saling Saling menyimak. Nabi membaca, Jibril menyimak, Jibril membaca, Nabi Muhammad menyimak. Kemudian yang berikutnya Yaitu takala turunnya firman Allah, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Nah, itu. Kita lanjutkan sebentar tentang Kitabul Iman. Kitabul Iman, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hal ini setelah kitab Kaifi Badil Wahyu. Mu'alif Imam Bukhari memberikan isyarah kepada kita bahwa perkara iman ini haruslah dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Sehingga
Imam Bukhari nanti memaparkan panjang lebar tentang keimanan ini berlandaskan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya tentang iman ini, karena di zaman Imam Bukhari sudah mulai muncul yang namanya kelompok Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij dan yang lainnya. Ini adalah kelompok-kelompok yang bermasalah di dalam hal keimanan. Dan ini senantiasa bergentayangan di lingkungan kita juga. Kalau kita tidak mempelajari tentang keimanan indah ahli sunnah wal jamaah, maka kita tidak sadar kita sudah masuk dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dalam hal keimanan. Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,